Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi, NIM 19110011, Prodi S1 Farmasi, Universitas Kadir Bangsa Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelarutan. Apa itu kelarutan? Pengertian: larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut (MIS) terdispersi secara molekular dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik. Jika larutan diencerkan atau dicampur zat pelarut disebut solvent, zat yang terlarut disebut solut. Jenis-jenis larutan ada 3. 1. Larutan encer, larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. 2. Larutan jenuh, larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. 3. Larutan lewat jenuh, larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. 1. Polaritas, kelarutan suatu zat yang memenuhi aturan like dissolves like, artinya solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Garam-garam anorganik larut dalam air. Alkaloid basa larut dalam kloroform. Ketiga, kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam air. Semua garam klorida larut kecuali AgCl, BbCl2, Ag2Ci2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat base seperti bisphenol subnitras. Semua garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4. 2. Tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3, Na4CO3. Semua oksida dihidroksida tidak larut kecuali NaOO. Semua garam fosfat tidak larut kecuali 2. Cosolvency. Cosolvency adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Luminal, tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air. Gliserin. Kelarutan 1. Sangat mudah larut, jumlah pelarut kurang dari 1. Mudah larut 1-10. 3. Larut, jumlah pelarut 10-30. Kelarutan 4. Agak sukar larut, jumlah pelarut 10-100. 5. Sukar larut sampai 100-1000. 6. Sangat sukar larut, jumlah pelarut 1000-10.000. Kelarutan zat anorganik dalam farmasi. 1. Dapat larut dalam air. A. Klorida kecuali Hydrargyroxychloridum, AgCi. BbCl2 tidak larut. B. Nitrat kecuali nitrat base seperti bismuti.
subunitas tidak larut. C. Sulfat kecuali barisulfas. Plumbisulfas tidak larut. CaLCiCi sulfat sedikit larut. Daftar kelarutan zat organik. 1 gram zat dalam kali mili air. Benzena 1430, bensil alkoholum 25, karbon tetrakloridum 2000, klorformum 200. 2. Tidak larut dalam air. A. Karbonat kecuali kali karbonas, natri karbonas, amoni karbonas, dan liti karbonas larut. B. Oksida dan hidroksida kecuali kali, natri, amoni, kalsi, bari, oksidum, dan hidrosidum larut. C. Fosfat kecuali kali, fosfat, natri, fosfat, dan amoni, fosfat. Dalam farmakope disebutkan suhu air hangat 60-70 derajat dan air panas suhunya 85-95 derajat Celcius. Cara penimbangan zat cair. Dengan botol timbang menggunakan butir-butir Gotri. Jika menimbang campuran cairan secara berurutan yang mudah menguap belakangan, seperti ater, etil, katet, kloroprom, aidetris, nitris, kromspiritu, sasa, valeriane, tinctura. Air 1, alkohol 15. 9. Nama obat sulfadiazinum natri, air 13.000, alkohol agak sukar larut. 10. Nama obat natri sulfadizinum, air 2, alkohol sedikit larut. Daftar kelarutan nama obat. 1. Antropini, air 0,5, alkohol 5. Keterangan 2. Nama obat condeinum, air 120, alkohol 2. 3. Condeini sulfat, air 30, alkohol 1280. 4. Nama obat codeini fosfat, air 2,5, alkohol 325. Nama obat 5. Morfini sulfat, air 16, alkohol 565. 6. Nama obat 6. Luminal, air 1000, alkohol 8. 7. Luminal natrium, air 1, alkohol 10. Nama obat 8. Procaini HCI. Kelarutan suatu zat tergantung 2 faktor. 1. Luasnya permukaan, dan 2. Kecepatan difusi. Umumnya zat dengan molekul besar AS sistrat, kecepatan larut lebih kecil dibanding dengan molekul hidum. Dengan memperluas gerus, meningkatkan kelarutan juga menaikkan kecepatan difusi. Cara melarutkan zat. 1. Zat mudah larut dilarutkan dalam botol. 2. Zat sukar larut dilarutkan dengan pemanasan. 3. Zat yang akan membentuk hidrat air dimasukkan lebih dahulu dalam Erlenmeyer agar tidak terbentuk senyawa hidrat yang lebih lambat larutnya. 4. Zat yang meleleh dalam air panas saat melarutkan dalam Erlenmeyer digoyang-goyang atau dikocok. 5. Zat yang mudah terurai pada pemanasan tidak boleh dilarutkan dengan pemanasan, jadi dilarutkan secara dingin. 6. Zat-zat yang mudah menguap bila dipanasi, larutkan dalam water tertutup dan dipanaskan serendah-rendahnya sambil digoyang-goyangkan
7. Obat-obat keras harus dilarutkan tersendiri. Untuk meyakini apakah larut semua, dilarutkan dalam tabung. Reaksi larut kemudian dibilas. 8. Pemanasan hanya diperlukan untuk mempercepat larutan satu zat, bukan untuk menambah larutan. Sebab bila keadaan dingin akan terjadi endapan, hal ini perlu diperhatikan. Cara penyaringan. Alasan cairan yang diserahkan pada pasien harus jernih. Kalau ada kotoran harus disaring. 1. Obat minum atau kulit menggunakan kapas hidrofil. 2. Obat suci mata atau tetes mata, kertas ser yang cocok. 3. Untuk injeksi, pakai saringan gelas atau G3 atau G4. 4. Larutan zat oksidator dengan saringan gelas, abses atau glass wall untuk menghindari reduksi zatnya. 5. Larutan koloidal tidak disaring, bila diperlukan diendapkan dan dituang larutan yang jernih. Caranya, pada corong diletakkan kapas hidrofil kertas, saring lalu dituangkan larutan yang akan disaring. Oke, baiklah, hanya itu materi video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.